Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, serta penjelasannya yaitu kitab Fadlullahis Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad karya Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab 284. Babun man qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Bab tentang yustajabu lil abd ma lam ya'jal, bahwa doa seorang hamba dikabulkan, dalam arti dikabulkan oleh Allah, ma lam ya'jal, selama ia tidak terburu-buru. Hadis 654 dari awal kitab Al-Adabul Mufrad. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yastajib li atau falam yastajib li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bahwa doa seseorang di antara kalian yustajab, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya'jal, selama ia tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Kemudian di sini Rasulullah menjelaskan bagaimana dikatakan ia terburu-buru atau tergesa-gesa dalam doanya itu sehingga tidak dikabulkan. Orang yang berdoa itu berkata, dalam arti dia berbicara kepada yang lain, menjelaskan kepada yang lain bahwa aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ia Subhanahu wa ta'ala belum juga mengabulkan doaku, belum juga dikabulkan. Atau dia bilang bahwa doaku itu tidak dikabulkan. Dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, maka dikatakan bahwa si hamba itu terburu-buru, karena kalau dia tidak terburu-buru tidak ngomong kayak begitu. Betul atau tidak? Kalau dia bersabar, insyaallah tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Intinya kalimat-kalimat ini jangan diucapkan kepada yang lain. Aku telah berdoa, meminta kepada Allah ini, meminta kepada Allah itu, akan tapi mana? Belum ada. Bahaya ini. Apalagi dia ngomong ternyata doa-doaku itu semua tidak dikabulkan. Ya sudah, ma'assalama. Enggak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua itu doanya. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Terus sampai kapan dia berdoa? Ya sampai hajatnya itu dikabulkan oleh Allah. Sampai permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kalau lama, ya sudah, sabar. Allah yang Maha mengetahui. Ente enggak tahu apa-apa. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Kita ini enggak tahu apa-apa. Akan tapi Allah yang Maha mengetahui. Dalam arti apa? Nanti bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat. Yang dalam arti kita benar-benar membutuhkan itu. Oh, ana pada saat ini butuh. Naam, antum pada saat ini butuh. Akan tapi kehidupan antum masih berjalan. Betul atau tidak?
Akan tapi wallahu alam, pada suatu hari nanti apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Di mana tiba-tiba antum benar-benar membutuhkan itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada antum. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Intinya apa? Intinya berdoa kemudian berhusnudzan. Berdoa kemudian berbaik sangka. Berdoa kemudian berbaik sangka. Berdoa kemudian berbaik sangka. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah pastinya ini digarisbawahi. Orang yang berdoa dan berhusnudzan kepada Allah, walaupun pada saat itu permintaannya belum dikabulkan oleh Allah, akan tetapi pastinya ia akan merasakan ketenangan batin. Akan merasakan ketenangan batin, ketenangan di dalam hatinya. Itu sudah luar biasa baginya. Jadi tidak gelisah lagi, tidak galau lagi, karena dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia serahkan perkaranya kepadanya Subhanahu wa taala, dan dia meminta kepadanya Subhanahu wa taala yang dimana dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, sanggup untuk melaksanakan segala sesuatu. Terus dia berhusnudzan kepada zat yang seperti itu. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Terus dia itu baik Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Wa huwa arhamur rahimin. Dia Subhanahu wa taala maha penyayang. Wa huwa akramul akramin. Dia Subhanahu wa taala maha dermawan. Mau apa lagi sudah? Kemudian kita menyembahnya Subhanahu wa taala. Kita bertauhid kepadanya Subhanahu wa taala. Dan kita ini semua miliknya Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Makanya waktu itu kan kisah yang kisah yang Rasulullah jelaskan tentang tentang seorang wanita yang menggendong bayinya, berkasih sayang, cinta kepada bayinya, kepada anaknya itu yang masih bayi yang digendong. Kemudian kata Rasulullah kepada para sahabat, apakah kalian mengira bahwa si ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin. Dia sangat mencintai anaknya kok. Sampai digendong seperti itu, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Gak mungkin untuk dia melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lebih rahim lagi, lebih sayang lagi kepada si anak itu daripada sayangnya si ibu kepada anaknya. Jelas atau tidak hadirin dalam hati Allah? Jadi Allah ini Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Karena kita ini miliknya Subhanahu wa ta'ala. Faham atau tidak itu? Jadi antum kalau memiliki sesuatu, perhatikan ini. Kalau antum memiliki sesuatu, antum sayang gak, cinta gak, suka gak terhadap sesuatu itu yang antum miliki? Pastinya kita mencintainya, menyukainya gitu. Jelas atau tidak? Walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat cinta kepada hamba-hambanya, karena dia Subhanahu wa taala ingin segala kebaikan untuk mereka. Oleh karenanya ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha kepada hamba-hambanya, wala yarda li ibadihil kufr. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kekafiran dalam kehidupan hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang suci. Tujuannya apa?
agar hamba-hambanya itu muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, kemudian mereka selamat dunia akhirat. Itu tujuannya. Sayang apa enggak sayang? Sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya barakallahu fikum, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa pada suatu hari pertolongan itu akan datang. Cepat atau lambat akan datang. Datangnya cepat alhamdulillah, datangnya lambat alhamdulillah. Di masa kita menunggu pertolongan Allah, insya Allah masih dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang penting sinyal antara kita dan Allah jangan diputus. Itu. Sinyal antara kita dan Allah jangan apa? Jangan diputus. Itu saja. Jelas insyaallah. Nah. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, ada penjelasan yang panjang lebar ya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala. Makna daripada hadis ini ya. Makna daripada hadis ini, kata beliau rahimahullahu taala, aqulu ad-du'a'u ibadatun minal ibadat, bahwa doa adalah ibadah daripada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabatuhu al-haqiqiyyah qabuluhu wal ithabatu alaih, faqad yakunu thawabuhu akthara min ita'i su'lihi. Fa hina idzin إذا آتى الله الداعي عنده فإذا آتى الله الداعي حاجته ادخر له بقية ثواب الدعاء حسنات في صحيفته وقد يكون ما أعطاه الله مما ادخره عنده أقل فإذا قضى الله تعالى بعض حاجته بقي عليه شيء من حقه يؤدى بعد ذلك وقد يتكافئان. Jadi begini, ad-du'a adalah ibadah. Ad-du'a'u ibadah. Naam. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah yang menyatakan demikian bahwa doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwa ibadah. Dalam arti apa? Dalam arti jikalau seorang melaksanakan ibadah tersebut, pastinya insyaallah dia itu mendapatkan pahala. Ini yang digarisbawahi, ini yang ingin ditekankan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani. Karena antum apa? Antum melaksanakan sebuah amal saleh, sebuah ibadah. Insyaallah ada pahalanya atau tidak? Ada pahalanya. Setiap amal saleh itu ada pahalanya. Setiap ibadah itu ada apa? Ada pahalanya. Insyaallah pahala tersebut dalam arti apa? Pahala ibadah itu alias pahala doa itu tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bighaddin nazar, untuk dikatakan apa yang antum minta dikabulkan atau tidak dikabulkan, terjadi atau tidak terjadi, tetap yang namanya pahala doa di sisi Allah. Jadi intinya apa? Tidak ada yang rugi dalam doa ini. Jelas atau tidak? Taruhlah seperti yang kita bilang tadi, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lama terus belum dikabulkan atau belum terwujud intinya dari apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi thayyib, kita katakan kepadanya, antum sudah berapa kali berdoa kepada Allah? Dia bilang sudah banyak, enggak terhitung. Begitu juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah banyak, tidak terhitung. Jelas atau tidak? Ya tapi kan belum ada yang dikabulkan, itu perkara lain lagi. Itu perkara lain lagi. Untuk permintaan antum terwujud atau tidak di dunia ini, itu perkara lain lagi. Jadi jangan difahami dari doa minta terwujud atau tidak, dikabulkan atau tidak, itu perkara tersendiri. Akan tapi yang harus difahami bahwa doa ini adalah ibadah dan di setiap ibadah itu ada pahalanya. Jelas atau tidak itu?
Jadi kadangkala begini ya, hikmah Allah, misalnya hikmah Allah. Allah ini menginginkan untuk si hamba ini memperbanyak daripada pahala di sisinya subhanahu wa ta'ala. Dan dia subhanahu wa ta'ala tahu kalau dikabulkan udah gak bakal berdoa lagi. Misalnya. Dan dia subhanahu wa ta'ala tahu bahwa jikalau dikabulkan tidak akan apa? Tidak akan berdoa lagi. Sementara dia subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk si hamba itu, agar pahalanya semakin banyak di sisinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak pula dosa-dosa yang terampuni. Dan juga semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dari doanya itu yang terus menerus. Si hamba itu gak tahu tentang hal itu. Seandainya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, kemudian dia tahu, mungkin dia bakal bilang sama Allah, ya Allah, jangan dikabulkan dulu, biar anak doa terus. Mungkin dia akan ngomong seperti itu. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Nah, ini yang diingin garis bawahi oleh Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, bahwa yang namanya doa itu adalah ibadah, dan pastinya dalam setiap ibadah ada apa? Ada pahala, dan orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti mendapatkan pahala tersendiri. Nah, enggak ada ruginya sama sekali. Yang rugi jikalau dia sudah putus dari doanya, kemudian putus pula pahala tersebut. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Oleh karena di sini kata Syekh rahimahullahu taala, jadi kadangkala begini, ya. Faqad yakunu thawabuhu akthar. Jadi bisa terjadi thawab atau pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berdoa itu lebih banyak daripada apa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari doanya itu. Jelas atau tidak? Kemudian bisa jadi juga idza ata Allah ad-da'i hajatahu iddakhara lahu baqiyata thawabid du'a hasanat. Jadi bisa juga Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengabulkan hajat atau kebutuhan atau permintaan orang yang berdoa itu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyimpan di sisinya pahala daripada doanya itu. Perhatikan. Jadi permintaannya dikabulkan, dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, ada yang dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala sebagiannya. Akan tapi pahala daripada doa tersebut tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqad yatakafa'an, bisa jadi sama. Maksudnya adalah apa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari permintaannya itu sama dengan pahala yang ia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Jadi bisa jadi seimbang gitu intinya. Nah, kemudian wa qad ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Ini saya singkat tadi ya dari apa yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani seperti itu. Jadi singkatnya apa? Tak ulangi lagi. Singkatnya apa? Seorang yang berdoa kepada Allah, di dalam doanya itu ada permintaan, ya. Permintaannya ini bisa jadi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, atau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagiannya dan sebagiannya nanti, atau yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit daripada permintaannya itu. Akan tapi dalam tiga keadaan ini, baik semuanya dikabulkan atau sebagiannya dikabulkan atau sedikit yang dikabulkan, dalam tiga keadaan ini pahala-pahala itu tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada pahala-pahala doa.
Jelas atau tidak? Jadi ada dua perkara dalam doa ini. Perkara yang pertama apa? Ats-tsawab, pahala di sisi Allah. Karena doa itu ibadah. Dan di setiap ibadah ada pahalanya. Yang kedua, terkabulnya permintaan. Itu sesuai dengan kehendak dan hikmah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qad ya'lamullahu taala anna ad-da'i la yastahiqqul ijabah wa dhalika kaman la yastahiqqul ijabah wa dhalika kaman yakunu muqassiran wa yad'u Allah taala an yaj'alahu min as-siddiqin falaysa lahu an yu'ta ma sa'alahu walakin yusaba ala qadri du'aihi wa ibadatihi. Naam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ad-da'i la yastahiqqul ijabah. Bahwa orang yang berdoa itu tidak berhak untuk mendapatkan apa yang ia minta. Seperti apa? Seperti orang yang muqassir. Maksudnya orang yang muqassir adalah orang yang banyak kekurangannya dalam perkara-perkara agama. Dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah. Dalam taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak kekurangannya. Dalam takwanya kepada Allah banyak kekurangannya. Terus wa yad'u Allah ta'ala, dia meminta kepada Allah bi an yaj'alahu minas siddiqin. Dia meminta kepada Allah untuk dia dijadikan seperti orang-orang, maksudnya digabungkan ya bersama orang-orang yang siddiq, dan mati orang-orang yang saleh di derajat mereka. Paham atau tidak? Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi intinya ada tingkatan as-siddiqin. Itu tingkatan tinggi. Tingkatan orang-orang yang saleh. Di bawahnya para nabi. Maka di situ di ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi tingkatan orang-orang siddiqin, intinya orang-orang siddiqin itu orang-orang saleh. Tingkatan mereka itu di bawah para nabi. Tinggi atau tidak tinggi? Tayyib, ini orang muqassir. Dalam arti banyak kekurangannya dalam ibadah-ibadahnya ini. Dalam takwanya, dalam pendekatan dirinya kepada Allah, banyak kekurangannya. Tiba-tiba meminta kepada Allah untuk digabungkan bersama mereka. La yastahiq. Tidak berhak, kecuali jikalau ia tingkatkan daripada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa digabungkan sama Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Jelas atau tidak itu? Ini sebagai contoh yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh. Akan tetapi, ya, falaysa lahu taib walakin yusaba ala qadri du'aihi wa ibadatihi. Akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan doa dan ibadahnya itu. Jelas atau tidak? Intinya apa? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti itu bersama para siddiqin. Tetapi dia tidak rugi. Dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang ia panjatkan. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Wa qad ya'lamu Allah taala annal anfa'a lid-da'i. Annal anfa'a lid-da'i ghairu ma sa'alahu. Fayajal ijabatahu fima huwa anfa' lahu. Atau fayu'ajjal ijabatahu fima huwa anfa' lahu. Kaman yad'u lidunyahu wa huwa muhtajun ila salahi dinihi. Bisa jadi kata Syekh rahimahullah taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lam, Allah Subhanahu wa taala ya'lam, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di sini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang berdoa itu yang lebih bermanfaat daripadanya. Maksudnya apa? Misalnya contohnya, kaman yad'u lidunya,
seperti orang yang berdoa untuk dunianya. Wa huwa muhtajun ila salahi dinihi, sementara yang dia butuhkan adalah kebaikan agamanya. Faham atau tidak? Jadi agama orang ini tidak lurus. Agama orang ini tidak apa? Tidak lurus. Seharusnya apa? Seharusnya dia itu mengetahui dirinya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Akan tapi tidak itu yang ia minta. Malah yang ia minta perkara-perkara dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang anfa, mana yang lebih bermanfaat untuknya. Apakah perkara-perkara dunia itu yang ia minta, atau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi agama? Dijadikan agama orang itu agama yang lurus, dalam arti orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupannya, dan itu buah daripada doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah berkata kepada hambanya, miskin hamba ana ini. Dia ini enggak tahu bahwa yang lebih baik adalah untuk aku memperbaiki kehidupannya dari segi agama, bukan dari segi dunia. Akan tapi dia meminta kepadaku. Karena dia meminta kepadaku, ya sudah, agamanya akan aku perbaiki, sementara perkara-perkara dunianya itu sama Allah Subhanahu wa taala dipending, karena yang lebih utama, yang lebih bermanfaat untuk orang tersebut adalah kelurusan agamanya. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Coba kalau dia enggak berdoa, sudah dunianya hancur, agamanya hancur. Ini orang hancur lebur. Dunianya hancur, agamanya hancur. Terus dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memperbaiki kehidupannya? Tapi subhanallah, karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki perkara-perkara dunianya, dan di sini Allah Maha mengetahui bahwa orang tersebut lebih bermanfaat baginya, lebih baik baginya untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara agamanya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Taib. Wa qad ya'lamu Allah ta'ala anna al-hajata allati sa'alaha ad-da'i la khaira lahu fiha. فلا يؤتيه إياها فإنه لو آتاه لكان ذلك عقوبة لا مثوبة والداعي إنما يستحق المثوبة بدعائه. نعم. Jadi juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apabila hajat atau kebutuhan yang diminta oleh yang berdoa itu dikabulkan, sementara itu tidak ada kebaikan untuk dirinya. Allah mengetahui bahwa itu la khaira fiha, tidak ada kebaikan untuk dirinya. Fala yu'tihi iyaha, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau itu terjadi dalam kehidupannya, maka itu adalah uqubah, adalah hukuman. Dalam arti perkara yang buruk yang bisa terjadi. Memang betul hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita ini menginginkan sesuatu, mungkin di pandangan kita baik. Akan tapi belum tentu apa? Belum tentu baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya di pandangan kita buruk. Akan tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala apa? Baik. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di sini Maha mengetahui. Jadi kadang-kala Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan hambanya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dalam apa yang ia minta itu tidak ada kebaikan untuknya, dalam arti baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Fabil jumlah innama yustajabu min du'a'id da'i ma aradallahu lahu fihi khairan fayaj'alu fi muqabalati du'aihi maqtadatuhu hikmatuhu wa rahmatuhu wa mithalu dhalika idza sa'alaka waladuka al-habib wa huwa maridun fakihatan wa anta ta'lamu annaha tadurruhu
فحق الحكمة والرحمة ألا تعطيه ما طلب ولكن تعوضه ما هو أنفع له وتجتهد في تسلية نفسه كذلك الله يسلي نفسك لأن في الدعاء اتباعا لهداية الله وقال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيذهب الله الحزن والخوف من قلب الداعي. Yang tidur terjemahin. Yang tidur terjemahin. Melek aja nggak bisa, apalagi tidur. Nah, udah kayak kita baca ya, apa kayak kita bacain doa sebelum tidur ya. Apa dongeng sebelum tidur kita bacain. Tapi kita berhusnudzon. Ini karena sakinah yang turun, ya. Saking banyaknya sakinah yang turun sampai sebagian tidur. Nah, apa namanya? Diperhatikan, barakallahu fikum. Diperhatikan. Apa tadi kita bilang? Hatta yang Arabnya lupa tadi kita bilang apa? Hah? Secara umum kata Syekh rahimahullahu taala, secara umum ya, yustajabu min du'a'id da'i, bahwa dikabulkan doa orang yang berdoa, ma aradallahu lahu fihi khaira, yang dimana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuknya kebaikan. Jadi di dalam Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya itu ada hikmah dan juga ada rahmah. Perhatikan, ada hikmah dan juga ada apa? Ada rahmah. Dan begini ya, barakallahu fikum, jadi kadangkala ada tanda-tanda, bukan tidak ada tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda mengarah kepada doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kasih contoh, tanda-tandanya apa? Antum ini sakit, ya, antum ini sakit, meminta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betul atau tidak? Meminta kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apakah kesembuhan itu langsung datang dari langit begitu saja? Tidak. Harus ada asbab, sababnya, seperti berobat dan lain sebagainya. Ketika antum dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berobat, perhatikan, ketika antum dimudahkan oleh Allah untuk bisa berobat, berarti apa? Berarti itu insya Allah mengarah kepada kesembuhan yang antum minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Tayyib. Antum minta apa? Minta kekayaan. Silahkan. Minta kekayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta harta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dari doa Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyiduna Ali. Terus antum melaksanakan pekerjaan ini, pekerjaan itu, dan subhanallah dimudahkan sama Allah. Jelas atau tidak? Dimudahkan sama Allah. Itu berarti menuju kepada kekayaan tersebut yang antum minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jelas atau tidak? Apalagi antum minta untuk menjadi seorang ulama. Mudah-mudahan aku bisa menjadi seorang ulama. Intinya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa talabul ilm. Subhanallah, ketika mendaftar ke pondok ini, ya, diterima. Ke kampus ini diterima. Dapat kemudahan sama Allah. Itu menuju kepada pengabulan doa. Bahwa akan terjadi pada suatu hari antum ini seorang ulama sebagaimana yang antum minta kepada siapa? Allah. Jadi ada tanda-tandanya. Jelas atau tidak itu? Naam. Tayyib. Dan itu semua sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Kemudian jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan, insya Allah tetap masih ada kebaikan untuk si da'i itu, untuk orang yang meminta itu. Perhatikan ya. Wa mithalu dzalik, ya, dikasih contoh oleh Syekh rahimahullahu taala seperti anakmu yang sakit. Perhatikan.
anakmu yang sakit. Kemudian dia meminta kepada orang tuanya fakihah, buah-buahan tertentu. Dan orang tuanya mengetahui bahwa buah-buahan ini jikalau dimakan sama anaknya yang sakit akan membahayakannya. Karena ada orang sakit kadang-kala seperti itu kan, kata dokter kan, jangan makan buah ini, jangan makan buah itu. Kalau buah ini silahkan, buah itu silahkan, tapi buah ini, buah itu jangan. Dari yang dilarang itu tiba-tiba diminta oleh anak antum. Dan itu membahayakannya. Wong dia juga sedang sakit. Fa haqqul hikmah war rahmah. Jadi sesuai dengan hikmah, sesuai dengan rahmah yang ada dalam kehidupan antum, pastinya antum tidak akan memberi buah tersebut kepada anak antum. Betul atau tidak? Apakah karena tidak sayang? Tidak, sebaliknya. Karena apa? Karena sayang. Kemudian tu'awwidhuhu bima huwa anfa', dalam arti antum ganti dengan apa? Dengan tasliyah. Perhatikan, dengan tasliyah. Tasliyah itu apa? Dengan hiburan. Dihibur dirinya yang sakit itu. Kan permintaannya tidak terkabulkan. Minta buah ini enggak dikasih sama abinya. Nah, jangan sampai si anak ini sedih, dihibur. Itu penggantinya. Jelas atau tidak itu? Nah, di sini kata Syekh rahimahullahu taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Si hamba ini yang berdoa ini, meminta itu kepada Allah, dan Allah mengetahui bahwa ini apa yang ia minta itu perkara-perkara yang membahayakannya. Tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Penggantinya apa? Dihibur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghibur orang yang berdoa itu? Sementara permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Syekh, fayudhibullahu al-huzna wal khaufa min qalbid da'i. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesedihan, kekhawatiran dari hati orang yang berdoa itu. Kenapa? Karena dia telah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan atas mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Seperti yang kita bilang, alias apa? Hatinya tenang. Meminta kepada Allah tapi belum terkabulkan. Tapi subhanallah, setelah meminta kepada Allah hatinya tenang. Jadi tidak ada galau atau sedih yang berlebihan. Dan itu nikmat yang luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Coba antum bayangkan sekarang, antum dalam keadaan sehat walafiat ya. Antum dalam keadaan sehat walafiat. Antum orang yang kaya raya. Semua harta antum miliki. Antum tinggal di rumah yang mewah. Penjaga antum 100. Bukan 100 satpam. 100 satpam yang menjaga rumah antum itu. Akan tapi tetap di dalam hati antum ada ketakutan. Bisa tidur tak? Wallah lah dia bisa tidur, wallah dia bisa makan, wallah hatta dia bisa ngomong sama istrinya. Kayak orang gila. Sangat gelisah. Dan itu terjadi, bukan tidak terjadi dalam kehidupan sebagian orang-orang yang kaya raya, yang sehat walafiat. Jelas atau tidak, hadirin yang dirahmati Allah? Yang penting itu keadaan hati, bukan materi. Perhatikan, yang penting keadaan hati, bukan materi. Materi itu bisa dimiliki oleh orang yang saleh dan juga oleh orang yang fajir. Bisa dimiliki oleh orang yang muslim dan juga oleh orang yang kafir. Akan tapi, kalau ketenangan batin, ketenangan hati, Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Oleh karena jangan putus dari yang namanya doa. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Jelas? Alhamdulillah. Kemudian di sini Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan sesuai dengan ijtihad beliau
ada beberapa syarat dalam sebuah doa itu agar dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an yakuna bihuduri qalb. Hendaklah seorang yang berdoa, dia berdoa dengan hati yang hadir, yang tidak lalai. Jelas itu ya? Maksudnya apa? Jadi ketika berdoa itu khusyuk dalam doanya, dalam permintaannya. Jangan lisannya itu minta ini, minta itu, tapi hatinya di perkara-perkara yang lain. Kayak pede. Ngomong sama Allah nggak konsentrasi, wah yang butuh kita gitu. Hah? Yang butuh kita nggak konsentrasi. Ya apa coba? Walillahil mathalul a'la, walillahi al mathalul a'la. Kalau seorang di antara kita butuh sesuatu kepada bosnya, ya, kepada pimpinannya, kepada manajernya, yang butuh dia ngomong tapi ya apa ya, terlihat gitu bahwa orang ini nggak konsentrasi. Kelihatan dari pandangannya, dari wajahnya, dari matanya nggak konsentrasi. Pasti dimarahin sama bosnya itu. Ente ini minta apa? Yang minta ente, kalam ente juga nggak teratur gitu. Ente minta apa, anak juga nggak paham, anak juga nggak tahu. Karena nggak konsentrasi. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la. Jadi hati ini harus konsentrasi, harus fokus, harus hadir, harus khusyuk. Bahkan jikalau itu yang terjadi, dia akan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bisa jadi meneteskan air mata. Yang kedua, an yakuna khalisan lillah. Hendaklah ia ikhlas di dalam doanya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa doa itu adalah apa? Ibadah. Dan dalam setiap ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba harus apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ikhlas karena Allah? Wong dia punya permintaan gitu, demi mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Jelas itu insyaallah ya. Yang ketiga, atau langsung saja yang berikutnya, yang ketiga, taib di sini dengan urutan yang kita atau sesuai dengan asy-syekh lah. An yakuna ad-da'i ghaira kafir. Naam. Intinya harus muslim, harus mukmin. Dan itu diantara syarat untuk juga sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha alla ya'tadiya fihi bima yukhalifu sunnah. Yang keempat, alla ya'tadiya fihi bima yukhalifu sunnah, dan jangan sampai di dalam doanya itu menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, dijelaskan oleh Asy-Syaikh, min raf'i sautin fi ghairi ma thabata fihi bidzalik. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah. Al-asl ya, asal atau dasar, dan ini pernah ana tulis ya dalam sebuah kitab yang kita kasih judul Al-Hukmul Jali atau Al-Qaulul Jali. Ya, yang kita kasih judul Al-Qaulul Jali fi bayani hukmi adz-dzikril jama'i. Jadi pendapat yang jali, yang jelas ya. Al-Qaulul Jali dalam penjelasan, jadi pendapat yang jelas ya dalam status hukum adz-dzikrul jama'i, zikir bersama-sama. Zikir bersama-sama. Itu di sebagian keadaan ya, di sebagian keadaan itu disyariatkan, bukan tidak disyariatkan. Jadi az-zikrul jama'i, zikir bersama-sama, itu tidak secara mutlak dikatakan tidak boleh atau bid'ah. Tidak seperti itu. Akan tapi di tempat-tempat atau dalam keadaan-keadaan yang dibutuhkan untuk zikir jama'i itu terlaksana atau itu dibolehkan, dan itu terlaksana di zaman dahulu. Jelas atau tidak hadirin dirahmati Allah? Untuk dalam arti menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal. Itu panjang lebar lagi, nanti akan kita jelaskan di waktunya.
Akan tapi al-asl ini dasar dari yang namanya zikir atau doa, ini berkaitan ya, berkaitan kedua-duanya, zikir atau doa. Dasarnya itu adalah al-israr. Dasarnya itu adalah dirahasiakan. Sirri, bukan jahr, bukan dengan suara keras. Kecuali di tempat-tempat yang dibutuhkan seperti itu, ya. Jadi kalau kalau doa itu misalnya yang berkaitan dengan doa ya. Kalau doa itu misalnya doa khatib di atas mimbar. Doa khatib di atas mimbar di akhir khutbah yang kedua. Itu enggak bisa untuk dia sirran. Untuk dia sirran, dia rahasiakan, tidak ia jaharkan, itu tidak bisa. Harus ia jaharkan, harus didengar oleh yang lain. Begitu juga doa kunut. Doa kunut dalam sholat subuh atau dalam sholat witir. Jikalau itu terlaksana, witir itu berjamaah. Begitu juga subuh terlaksana berjamaah, itu dijaharkan. Terus doa-doa yang lit-ta'lim. Doa-doa lit-ta'lim. Dalam arti lit-ta'lim itu dengan tujuan untuk mengajarkan. Dengan tujuan untuk Untuk mengajarkan. Misalnya antum ingin mengajarkan anak antum baca doa sebelum makan, antum jaharkan supaya dia mendengar, lit-ta'lim, supaya dia mendengar, dia mengetahui, dia menghafal. Begitu juga dianjurkan oleh Imam Syafi'i zikir yang setelah sholat. Itu dasarnya sirran, dasarnya itu dirahasiakan, akan tapi untuk tujuan mengajarkan. Seperti antum punya pondok, ini anak-anak masih kecil-kecil, gimana caranya untuk mereka istiqamah bisa menghafal zikir dengan baik, dijaharkan atau bersama-sama, supaya dikasih tahu juga, supaya antum juga mengetahui siapa yang membaca dan siapa yang tidak membaca. Jelas atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Itu silahkan. Itu juga ya, masih ada yang tidur. Iya. Dalam arti si santri itu. Kita kan punya pondok. Kita punya pondok. Habis setiap sholat, zikirnya itu kita keraskan, kita jaharkan, kita baca bersama-sama bersama santri-santri kita, ya. Itu juga masih ada yang tidur. Makanya tak kasih semprotan sampingannya. Sampingannya tak kasih semprotan. Jadi kalau ada yang tidur tak semprot, jeder, jeder, jeder. Nanti dia bangun. Tayyib. Itu sudah dijaharkan masih tidur. Ukif kalau nggak dijaharkan. Dirahasiakan. Ente bisa jamin tak bahwa santri ente ini berzikir. Jadi jangan terlalu over lah dalam perkara bid'ah ini. Bukan perkara-perkara bid'ah itu tidak ada. Ada dan banyak. Tapi jangan sesuatu yang tidak bid'ah dikatakan bid'ah. Kemudian mengorbankan sunnah nabawiyah yang dia korbankan. Santri ente keluar dari pondok gak bisa zikir. Keluar dari pondok gak bisa zikir. Belajar sudah 1 tahun di pondok itu. Tingkat SMP sudah 1 tahun di pondok itu. Tapi zikir ba'da shalah gak bisa. Zikir ba'da shalah gak bisa. Gara-gara ustadznya gak mau untuk dijaharkan, untuk dibaca ramai-ramai, karena di pandangan dia bid'ah. Apa yang terjadi? Yang terjadi si santri itu di pondok dia juga enggak zikir, ente enggak tahu. Ente memang enggak mau untuk dijaharkan. Kan kayak gitu kan? Kemudian ketika dia liburan di rumahnya juga dia enggak berzikir karena dia enggak hafal juga. Jadi yang namanya dakwah ini harus ada hikmah, bukan main kaku-kakuan dalam perkara ini. Jikalau itu ada sumbernya, ya, ada marja'nya, ada rujukannya, dan itu kan yang difahami oleh Al-Imam Syafi'i dari hadis Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma, yang dimana beliau menjelaskan bahwa aku mengetahui salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya dengan suara zikirnya yang didengar oleh Abdullah bin Abbas. Wah, Abdullah bin Abbas ini masih kecil pada saat itu. Betul atau tidak? Baik nanti mereka itu mau membacanya sama-sama atau tidak, yang penting Rasulullah sudah mengeraskan untuk mereka mendengar. Faham atau tidak? Dan pastinya para sahabat Nabi bukan seperti anak-anak kita atau bukan seperti santri-santri kita. Para sahabat Nabi ini sangat peduli terhadap sunnah Rasul. Sangat peduli terhadap sunnah Rasul. Pasti mereka itu akan mengejar Rasulullah, akan mendengarkan dengan baik bagaimana Rasulullah membaca, kemudian mereka akan selalu mengikuti. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Tapi kalau santri kita, ente mau jamin seperti itu tak? Bakal mengejar ente gitu, bakal nanya terus, bakal dia hafalin dari zikir yang ada. Tidak terjamin itu semua. Jadi az-zikrul jama'i itu masyru', bukan tidak masyru'. Itu masyru', itu disyariatkan, akan tapi pada tempat-tempatnya, di tempat-tempat yang dalam arti yang cocok, yang memang dibutuhkan untuk mengeraskan apa? Untuk mengeraskan suara. Taib. Yang keempat ini, ya, hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat ini, dan ini yang terakhir, ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang keempat ini daripada syarat-syarat sebuah doa. Kata beliau rahimahullahu taala, jangan sampai di dalam doa itu ada penyelisihan terhadap as-sunnah an-nabawiyah. Misalnya dengan mengeraskan suara di tempat yang tidak seharusnya atau yang tidak dianjurkan, ya, untuk dia mengeraskan apa? Untuk dia mengeraskan suara. Jadi misalnya seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Misalnya seorang di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat, ya, misalnya setelah salat. Dan itu juga masyru' dan ada dalilnya yang di Sunan Tirmidzi, dalilnya yang sudah kita bilang ketika Rasulullah itu ditanya, ayud du'ai asma'. Doa apa wahai Rasulullah yang paling didengar Allah? Kemudian kata Rasulullah fi jawfil akhir minal lail, di bagian yang terakhir dari tengah malam, intinya sebelum subuh. Kemudian wa fi duburi as-salawatil maktubat, dan di akhir setiap selesai atau di akhir daripada salat fardu. Di akhir daripada salat fardu, di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maknanya adalah ba'da salat. Ba'da salat, ba'da salam, bukan sebelum salam. Karena kalau sebelum salam itu sudah ada doa khusus kata beliau yang disunahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tapi kalau yang sebelum salam doanya itu dalam arti umum, dan ini yang dimaksud. Jadi kita fahami hadis Rasulullah itu sesuai dengan pemahaman seorang imam ahlus sunnah. Jadi kalau ada orang yang berdoa setelah sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, setelah dia zikir dia berdoa, atau setelah sholat isya dia berzikir dan dia berdoa, hakikatnya muttabi' lis sunnah. Dia mengikuti sunnah Rasul, dia mengikuti hadis Rasulullah itu sesuai dengan pemahaman al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ada ilmunya, ada rujukannya, ada masdarnya. Ini kuat loh. Masdarnya, rujukannya hadis Rasulullah yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan pemahamannya pemahaman seorang imam. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Iya, kalau nggak ada hadisnya, atau ada hadisnya tapi nggak ada pemahamannya, atau pemahamannya masing-masing, atau pemahamannya dari orang yang tidak dikenal. Tapi kalau hadisnya hasan terus pemahamannya dijelaskan oleh seorang imam ahlus sunnah, kenapa nggak dilaksanakan? Itu pertanyaannya. Jelas atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Oh, ini perkara nggak wajib ya.
Akan tapi eman gitu. Kalau enggak terlaksana, sayang. Kemudian ketika ia melaksanakannya juga harus ia ikuti sunnahnya, ia ikuti petunjuknya, yaitu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dalam surah Al-A'raf ayat 55, dalam arti berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian dengan rendah hati dan juga dengan suara yang lembut. Nah, dengan suara yang lembut. Jangan sampai suaranya keras kemudian mengganggu yang lain, karena bukan tempatnya untuk berdoa dengan suara keras. Betul atau tidak? Nanti ada tempat-tempatnya seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, itu harus difahami dengan baik, harus difahami dengan benar dalam sebuah doa. Tayyib. Begitu juga misalnya begini. Ada pertemuan tertentu, ya, ada pertemuan tertentu. Setelah pertemuan, setelah majelis, apalagi pertemuannya baik, ada mau'idhahnya, ada tausiyahnya, ada nasihatnya. Bagus gak kalau ditutup dengan doa? Halo, bagus gak kalau ditutup dengan doa? Sangat bagus. Apalagi ada hadisnya juga di Sunan Tirmidzi, Rasulullah selalu menutup perkumpulannya, majelisnya dengan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Tayyib, orang itu enggak hafal doa itu. Kasih doa yang lain, tutup pertemuan dengan doa. Ketika diminta untuk ditutup pertemuan dengan doa, jangan geremeng. Kevin, kalau mau doa yang jelas. Karena apa? Karena itu tempat yushra'u fihi raf'us saut. Itu tempat yang disyariatkan, yang dianjurkan untuk mengeraskan apa? Suara. Jadi jangan terlalu over setiap doa mengeraskan suara. Jangan juga. Begitu juga jangan dalam arti setiap doa merendahkan suara sampai-sampai tidak didengar. Jangan. Jadi harus dia fahami ilmu ini ada ilmunya. Di mana yang seharusnya dia mengeraskan suara dan juga di mana yang seharusnya dia tidak mengeraskan apa? Suara. Ini secara umum yang dimaksud oleh Asy-Syaikh. Antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum mau berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, tafadhol. Silahkan. Akan tapi dasarnya dirahasiakan. Kecuali di tempat-tempat yang dianjurkan untuk apa? Untuk mengeraskan suara. Begitu juga yang terakhir, ya, yang berkaitan dengan ini, kata beliau rahimahullahu taala, au tahari intinya di tempat-tempat yang dianjurkan juga, ya. Atau ini nanti di poin yang berikutnya. Di poin yang berikutnya. Atau sama juga kurang lebih. Intinya di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang apa? Yang mustajab. Mana itu yang beliau tulis tentang apa? Misalnya tentang al-multazam. Di tempat-tempat dan juga di waktu-waktu yang mustajab. Di tempat yang mustajab, di antaranya di al-multazam depan Ka'bah, ya. Itu tempat yang mustajab. Begitu juga di Ar-Raudhah Asy-Syarifah, di Masjid An-Nabawi, di Masjid Rasulullah di kota Al-Madinah. Terus di waktu-waktu yang mustajab, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan apa? Dan qomat. Begitu juga ketika apa? Ketika sujud. Itu juga dilaksanakan itu semua sesuai dengan sunnah-sunnah atau petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang syarat-syarat yang berikutnya itu insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.